Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Bisnis Internasional. Saya Dewa Ayu Putri Wulandari, NPM 1932122022. Di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group, discussion, dan observasi? Kapan masing-masing metode tepat digunakan? Jawabannya adalah metode penelitian survei adalah metode penelitian yang mengkaji populasi yang besar dengan menggunakan metode sampel yang memiliki tujuan untuk mengetahui perilaku, karakteristik, dan membuat deskripsi serta generalisasi yang ada dalam populasi tersebut. Metode penelitian survei dipergunakan ketika bila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dalam kondisi alamiah. Kemudian, focus group discussion adalah suatu teknik yang dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mengumpulkan suatu kelompok dan membahas satu topik tertentu yang spesifik. Focus group discussion seringkali digunakan pada tanggapan di dalam rekrutmen karyawan baru ataupun untuk melakukan riset pasar saat sedang ingin mengembangkan produk. Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifikasi untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian. Metode observasi digunakan jika peneliti ingin menghindari kesalahan yang dapat menjadi hasil bias selama proses evaluasi dan interpretasi. Penggunaan teknik observasi ini biasanya dijadikan sebagai pendukung dalam suatu riset untuk mengamati fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Demikian jawaban dari saya. Untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Triana Dewi Lameg, NPM 19321222025, akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan tes pasar atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat, dan kelemahannya. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualannya dan skor uji kinerja lainnya. Dalam artian tertentu, uji pasar adalah gladi resik sebelum peluncuran produk baru. Contoh penerapannya seperti digunakannya Thailand sebagai pelopor untuk pengenalan Norwich di seluruh dunia sebagai sebuah pengobatan sampo. Thailand dipilih sebagai batu loncatan karena ukuran dan pertumbuhannya di potensi pasar perawatan rambut. Kemudian, BMW menggunakan Australia sebagai pasar uji global untuk rantai toko konsep BMW Lifestyle yang menjual aksesoris seperti dompet dan pakaian di bawah nama merek BMW. Konsep ini digunakan sebagai cara untuk tetap berhubungan dengan pelanggan BMW untuk hubungan jangka panjang. Keuntungan dari uji pasar adalah perusahaan dapat membedakan bauran pemasaran yang bersaing strategi untuk memutuskan mana yang paling menjanjikan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, uji pasar juga memungkinkan perusahaan untuk membuat proyeksi yang cukup akurat dari pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru. Terlepas dari kelebihan ini, pasar uji juga memiliki beberapa kelemahan, seperti tes pasar biasanya sangat memakan waktu dan biaya. Terlepas dari biaya langsung menjalankan pasar uji, ada juga biaya peluang dari penjualan yang hilang yang akan ditanggung perusahaan setelah dicapai selama periode uji pasar jika peluncuran global berhasil. Selain itu, hasil tes juga bisa menyesatkan. Mungkin sulit untuk meniru tes kondisi pasar dengan peluncuran akhir, misalnya opsi komunikasi tertentu yang tersedia di kota pasar uji tidak selalu dapat
diakses di semua final target pasar. Terakhir, ada juga masalah strategis adalah hasil uji pasar kemungkinan dilihat atau diketahui pesaing dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk mendahului dalam sensitivitas harga dan efektivitas sampling. Saya Wayan Dikiana, saya NPM 026, akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global. Triangulasi adalah teknik mengumpulkan data yang menggunakan berbagai sumber. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Contohnya kita melakukan interview kepada beberapa narasumber yang berbeda dalam penelitian. Terima kasih. Saya Nilo Desi Pratiwi, NPM 1932122027 akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu paparkan masalah utama dalam menjalankan fokus grup diskusi dalam konteks internasional. Fokus grup diskusi atau FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Jumlah peserta bervariasi antara 8-12 orang dan dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Masalah utama yang sering terjadi dalam FGD adalah perbedaan pendapat masing-masing individu, apalagi ini dalam konteks internasional, sehingga harus betul-betul dieksekusi dengan kepala dingin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Putra dengan NPM 193212228. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung metode yang digunakan dan bagaimana menanggapi perbedaan ini. Untuk mengukur estimasi pasar, terdapat dua metode pada umumnya digunakan, yaitu metode top-down dan bottom-up. Metode top-down dimulai dengan mengestimasi ukuran pasar secara universal, yakni diawali dari lingkup yang besar yang terus mengecil sesuai dengan target pasar. Metode ini digunakan untuk mendapat gambaran besar mengenai keseluruhan pasar dan peluang ekspansi setelah menetapkan segmentasi pasar. Sebaliknya, metode bottom-up mengidentifikasikan segmen yang lebih spesifik. Pendekatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah permintaan berdasarkan produk atau layanan yang dijual. Target dapat diukur melalui banyaknya konsumen yang membeli produk yang ditawarkan. Semakin besar angka pembelian, maka jumlah permintaan akan semakin tinggi. Pada umumnya, ukuran yang dihasilkan oleh pendekatan top-down lebih besar daripada bottom-up. Hal ini dikarenakan ukuran pasar tidak dapat digambarkan dari satu nominal saja, sehingga dibutuhkan dua pendekatan ini untuk memastikan rentang dan tingkat keyakinan terhadap hasil aproksimasi. Semakin kecil rentangnya, maka estimasi ukuran pasar akan semakin tajam. Begitupun sebaliknya, semakin besar rentang, maka akan menghasilkan estimasi yang semakin akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Triana Dewi akan menjawab pertanyaan nomor 6. Bandingkan pendekatan EMIC versus etik pada riset pemasaran internasional. Pendekatan EMIC berfokus pada kekhasan atau budaya dari masing-masing negara dan nilai-nilai yang begitu unik di setiap negara sehingga hanya dapat digali melalui tindakan khusus budaya. Pada pendekatan ini, pengamat cenderung meminta bantuan informan atau orang yang mengerti budaya setempat untuk memberikan pemahaman ini. Namun tidak berarti informan ini akan objektif 100% karena ada kecenderungan informan ini akan terlalu ikut campur dan tidak objektif dalam memberikan penilaiannya. Sedangkan pendekatan etik menekankan sifat perilaku dan sikap universal. Untuk mengukur fenomena seperti ini diperlukan tindakan yang tidak bias secara budaya. Pendekatan ini cenderung menggunakan penilaian dari observer untuk meneliti budaya yang bersangkutan menggunakan fakta di lapangan yang disadari dan dianggap penting bagi peneliti untuk menilai cara kerja budaya yang bersangkutan. Hal ini akan mengurangi subjektif dari informan yang cenderung menutupi keburukan budaya lokal. Akan tetapi, kita harus sadari bahwa observer sendiri pada dasarnya adalah manusia yang tidak bisa
objektif 100%. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.